akhlak orang yang muttaqin. Di antaranya yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Dibahas yang paling pertama itu sifat orang yang bertakwa dalam surat Ali Imran adalah orang yang berinfak. Menggunakan fi'il mudhari' yunfiqun itu selalunya tajaddud. Terus dia itu infak terus-terusan. Makanya kemudian ditakkid, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala alladzina yunfikun, karena terus-terusan fisarra, dia dalam keadaan senang, wadh-dharra, maupun dalam keadaan tidak senang. Fisarra contohnya apa? Fisarra ya kalau kita sedang rezekinya banyak, maka kita senang. Atau fisarra kita sedang dibantu sama orang, maka kemudian kita ngasih sama orang itu juga mudah. Ada satu masalah kita kemudian dibantu sama orang, diselesaikan sama orang, maka kita mau ngasih sama orang itu lebih mudah. Tapi sesungguhnya Bapak dan Ibu sekalian, sifat asli orang, sifat asli manusia itu bakhil. Mau uangnya banyak, mau dia dalam keadaan senang, sifat aslinya itu suka sama dunia. Sifat aslinya susah untuk berinfak. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau seandainya kita punya semua harta yang ada di dunia ini, kata Allah, la amsaktum, pasti kamu akan gegem. Jadi orang bisa infak atau enggak itu bukan soal berapa nominalnya di tabungan, bukan. Karena kalau seandainya soal nominal, berapa nol dia yang ada di buku tabungan, ya enggak begitu. Karena ayatnya mengatakan la amsaktum, kita pasti akan gegem. Khosyatal infak, karena kita takut untuk menginfakkan sebagian harta kita. Itu sifat dasar manusia. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, ada salah seorang sahabat Nabi, beliau ini infak dalam keadaan senang. Namanya Thalhah ibnu Ubaidillah. Waktu itu beliau didatangi sama orang. Orang ini ketika pertama kali datang ke rumahnya Thalhah mengatakan, saya ini masih saudara sama panjenengan. Kata Thalhah, loh kok saya nggak tahu urutan nasabnya? Tapi tamu ini yang pertama kali datang ke rumahnya Thalhah itu mengatakan, betul, saya ini masih ada hubungan nasab sama panjenengan. Kalau ada orang datang ke rumah kita ngaku-ngaku sebagai saudara, itu biasanya ada butuhnya. Dan butuhnya biasanya soal masalah uang gitu. Tapi Thalhah senang gitu. Beliau termasuk orang yang senang karena tepung nasabnya itu tepung, senang beliau. Maka setelah mengenalkan diri sebagai saudara, orang ini mengungkapkan kebutuhan aslinya. Saya butuh uang. Maka kata Thalhah, kalau panjenengan butuh uang, saya punya sebidang tanah. Kalau panjenengan mau, silakan sebidang tanah itu ambillah sertifikatnya. Ini bahasa Pak Ariston. Aku duwe omah ning Kuripan Pak Rois. Silakan monggo. Tapi saya sebagai yang ngaku sebagai saudara Pak Ariston, enggak Pak. Saya enggak butuh tanah, saya butuhnya uang. Maka sama Thalhah itu sebidang tanah tadi dicarikan pembeli terlebih dahulu. Dicarikan pembeli, setelah dapat pembeli, berubah tanah itu menjadi uang, orang tersebut dipanggil. Nah, ini uang yang panjenengan butuhkan. Sudah ngasih sebidang tanah, mau direpotkan lagi. Tapi Thalhah ini, sahabat Thalhah ini dalam salah satu kesempatan beliau mengatakan begini, inna wajadna bi amwalina ma yajidul bukhala. Kita ini, kata Thalhah, padahal sahabat besar itu, kalau sudah berkaitan dengan uang, perasaan kita itu sama dengan orang-orang bakhil. Inna wajadna bi amwalina ma yajidul bukhala. Enggak ada bedanya. Sama semua orang sama uang itu suka. Enggak mau kalau seandainya dipotong itu enggak mau. Lalu Thalhah kenapa bisa sampai seperti itu? Walakinna natasobba. Yang kita lakukan itu kok bisa berinfak karena kita nyabar-nyabar ke awal. Nah, istilah kita udah merem, udah kasih aja, kasih. Maka ini pelajaran besar bagi kita. Bukan berarti kalau ada orang sudah sukses kayak Pak Ariston mudah berinfak, pantas Pak Ariston gampang infak wong wis sugih. Enggak. Semua orang itu sama. Bahkan soal sekelas sahabat besar aja beliau mengatakan begitu. Kalau sudah babnya adalah uang, sama dengan orang bakhil. Maka kita harus menghargai kalau ada orang bisa berinfak. Enggak kemudian wes wajar, sudah sewajarnya orang dia kaya kemudian infak, enggak.
Karena perasaan orang itu soal uang sama. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Yang kedua, orang ini tetap berinfak meskipun dalam keadaan dharra, meskipun dalam keadaan sempit. Sempit ini bisa soal sempit perasaan. Kita ada konflik sama orang, kita nggak suka sama orang, lalu kita harus tetap ngasih. Itu kan sempit, dharra.